masalah tanah segitiga seperti tusuk sate Gus. Terus masalahnya itu Sakit kunting kalau orang Sunda Gus. ini ya tanah dia saya. Iya. Sana sama Gus untuk nulis buat nulisat di kertas putih, terus tengahnya mimnya dibesarin, terus di tengah Mim Muhammad ya, ini besar. di tengahnya pakai denah tanah itu, terus puasa 3 hari saya laksanakan Gus. 7 Juni 2 minggu kemudian Gus, di tanah itu, di tempat itu, kos itu, kios, nemuin apa semacam apa ya, kain kapan Gus, kain kapan dua bungkus, dalamnya ada kayak bubuk beling apa ya, orang Sunda bubuk beling, terus ada paku kecil, ada tanah merah. Yang dua itu pertama 2 minggu setelah itu Gus. Nah, saya dilarung aja Gus, itu yang 2 bungkus. Tanggal 27 saya kesini lagi waktu itu tanggal 27 Agustus Gus. Himu Bukan Gemlengan. Gus. Gemlengan. Aku ingetnya langsung di pas suro. Ikut Gemlengan, saya ikut ruqyah di masjid, saya ada keluar gitu Gus, seperti mau muntah. Terus saya pulang 5 hari kemudian dapat lagi 2 Gus, bungkusan itu, satu isinya tuh serbuk warna ungu. Saya buang lagi. 3 hari kemudian Gus, saya dapat lagi 2 bungkus dari kios yang lain. Saya dapat 2 bungkus. Cuman yang itu nggak dibuka Gus, dilarung aja ke sungai gitu. Itu saya heran Gus gitu. Makanya saya kesini Gus. Ngapa heran? Itu ada bungkusan, karena saya ingat saya nggak pernah punya musuh gitu Gus. Ya sama nggak punya musuh, kalau dimusuhi kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Repot amat ya. Tambah jujur gitu aja kok. Iya. Kita boleh jadi orang baik, tapi kita nggak bisa menyalahkan kalau orang ada yang nggak baik sama kita. Yang penting kita baik sama orang. Kita boleh yang namanya kita itu berbuat baik, tapi ya orang suka atau nggak suka urusan mereka. Yang penting kita nggak ada kebencian, itu aja. Yang terjadi dengan diri panjenengan itu dinamakan dengan khut atau pukul, atau kalau kita orang Jawa bilang santet, atau sihir. Sihir sendiri itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang menggunakan banaspati yang terbang merah-merah di atas, itu Bajan yang punya itu. Bajan itu nggak jauh dari sini, paling PRT tahu rumahnya itu. Ada yang menggunakan tanah kuburan, ya. Ada juga yang menggunakan makanan jin seperti tulang, ya, rambut, ya, dan juga kotoran-kotoran yang lain. Cara penampatannya pun juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan kekuatan angin, ya, sebuah benda, ya kayak susuk itu loh, benda material diselimuti oleh kekuatan non imaterial. Contohnya sebuah jarum, paku, ataupun emas, ya, nanti dirituali lah oleh para dukun itu, sehingga nanti ada khodamnya, ada penunggunya, ya, diselimuti. Nanti itu bisa berpindah tempat atau masuk dalam tempat atau tubuh seseorang. Masuknya dengan cara non imaterial. Nanti ketika yang menguasai atau menyelimuti ini keluar, dia kembali lagi ke bentuk asalnya, material tadi. Itu masuknya melalui kekuatan non imaterial seperti angin. Ketika yang menguasainya dia keluar, nah ini kekuatan jahat itu liciknya begini. Masuknya tidak berasa, di dalamnya menimbulkan masalah.
Itu yang jadi masalah. Banyak kok yang saya sering ketemu, masih banyak dukun-dukun yang menguasai. Makanya Mbah Jan kemarin bilang santet itu baik, karena santet itu kalau di Banyuwangi untuk menyatukan. Itu maksudnya seperti susup orang berantem disatukan kayak gitu. Menurut beliau pemahamannya seperti itu, karena beliau jalurnya ya setengah putih lah kayak gitu. Nah beliau tambah nggak suka lagi karena menganggap saya kan kemarin menggunakan trik. Dia nggak masalah, bahkan kehidupan yang dengan alami seperti ini ketika diceritakan kepada orang yang tidak pernah mengalami ya dianggap halusinasi. Walaupun sampai nemu pukul 10, walaupun di atap rumah sampai jedar-jedar, walaupun tak warga sampai sakit, walaupun toh sampai ngeliat penampakan, walaupun toh sampai ngeliat Banaspati semuanya terbang merah di atap rumah, ya tetap dianggap halusinasi karena orang tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Maka tidak perlu cerita ke banyak orang. Contoh saya, kalau cerita berarti harus siap dianggap gila ya, atau dianggap menipu. Kalau kamu umpamanya ngeliat penampakan, jangan cerita ke orang. Atau ketika kamu dikiran lah, Allah tiba-tiba ada yang datang ngasih ilmu, ngasih wejangan, kamu cerita ke orang yang gila kamu. Sebab apa? Tidak satu frekuensi. Apa yang kita alami tidak dialami oleh orang lain. Makanya sebenarnya dalam ilmu hikmah itu menceritakan sebuah karomah kalau menurut para wali itu adalah aib ya. Kecuali wali-wali masyhur, wali-wali yang sudah menyampaikan bahwa ketika kamu menyampaikan siap dianggap gila ya, atau ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dianggap sebagai halusinasi dan sebagainya, penipu, dan Kanjeng Nabi dianggap penipu, penyihir. Kalau sudah siap ya dengan anggapan orang berbagai macam hinaan ya kamu nggak apa-apa. Tapi kalau belum siap jangan, gila nanti kamu. Lagi yang masih belajar anak-anak saya gini, saya cerita ke siapa-siapa, saya merasa gini, badan saya gerak-gerak sendiri. Kayak Pak Pur kemarin wiritan dapat apa? Batu sama apa kemarin? Godok kecil. Terus katanya kata Pak Pur siang jadi malam katanya. Malam-malam wiritan baru berapa jam sudah selesai katanya siang. Keluar dari tempat itu malam lagi. Lu cerita sama orang maka ada gila kayak gitu. Halo. Tahu nggak ngobrol sama Pak Pur sama Mas Andi? Mas Andi dapat apa kemarin ya? Dapat ikan tapi lengket. Tapi putih semua badannya, kayak daun gitu. Simpen katanya. Ada yang dapat burungnya monyet. Macam-macam kayak gitu. Saya baru nanya Mas Iko. Iya. Itu berarti itu kiriman ya Mas, bukan dari makhluk yang letak di sana, bukan? Bukan itu jawabannya. Jawabannya tidak langsung pada intinya, karena ada penjelasan yang lain juga yang perlu untuk kita pahami. Karena jangan hanya berpikir pada akibatnya, tapi lebih penting pada penyebabnya. Contoh koniku semuanya loro ya, sakit livernya karena kamu suka telat makan, atau bahkan yang lebih parah lagi suka minum minuman keras. Kira-kira diobatin pakai obat apa aja sembuh nggak kalau orangnya masih minum minuman keras? Nggak akan sembuh. Selama penyebabnya itu tidak dihilangkan ya akibat itu akan tetap datang. Makanya banyak orang yang nggak sadar, nggak menyadari dan tidak menyadarkan. Ini yang repot. Tidak menyadarkan, tidak sadar, tidak menyadari dan tidak menyadarkan. Tidak menyadarkan kepada Allah sehingga hidupnya itu gelimpang. Ya sebenarnya sampai tanyakan bukan ini santet atau apa, bukan harusnya. Bagaimana penyelesaiannya, lalu bagaimana saya harus menghadapi ini, bagaimana sikap saya, begitu seharusnya. Kalau cuma ini santet atau apa itu nggak akan menyelesaikan masalah, kalau tambah masalah. Saya paling nggak suka kalau ngobatin orang terus orang itu tanya ini disantet ya? Lu pengen tahu aja. Ngobatin kok budaya aku sapa sih ada aku. Bahasa DKI ngerti kok terjadi masih pikiran. Penting nggak tahu siapa yang nyatet? Nggak penting. Buat apa?
Yang penting Ancen solusinya. memang kowe iso lah tak dudoi kae nyantet ngono kowe iso nglawan. Lawannya enggak kok. Paling-paling malah benci loh. Yang penting itu bagaimana supaya sadar itu nggak masuk ke dalam diri kita. Terus apa sih penyebabnya kita itu kok bisa disantet? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga orang terjatuh. Enggak. Kebanyakan Anda nggak ngerti sama tetangga, ya. Urip dewi, sak geleme dewi, mungak-mungak dewi. Pokoknya nggak ngerti mbek tanggane lah. Yang kedua, tidak bisa menjaga lisan kita. Omong sak omong ki ngelarani wong. Kuwi kok mesti mlebu santet. Mesti. Ora ujug-ujug kok. Sing ketelu sing paling sering mergo sering geger rumah tangga. Tak kasih tahu ya. Orang punya ilmu santet sekuat apapun, sedahsyat apapun tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan rumah tangga kita bahagia. Ora bakal iso. Aku sing jamin. Santet seperti apapun tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita atau keluarga kita asalkan kita dan keluarga kita bahagia. Salah satu tanda rumah itu terkena santet, sihir atau ada gangguan jinnya, baik itu karena ketempelan nasab, tempat tidak taat maupun maksiat. Contoh rumah pernah gantung diri, ini sing tahu keterekan, atau rumah tusuk sate kayak beliau ini, atau rumah yang sering buat bertengkar dan lain sebagainya lah. Itu ada masalahnya. Sebenarnya santet itu nggak akan bisa masuk kalau rumah tangganya bahagia dan tidak pernah bertengkar. Salah satu tanda rumah itu ada gangguan jinnya, entah itu karena sihir atau karena ketempelan atau karena tempat sering bertengkar. Itu tanda-tandanya. Bukan kowe ning di rumah rasanya jibek, nyawang bojomu jengkel, bojomu dia jengkeli, ngerti anak sebel, ning di rumah jibek, tandanya mama setane, dirupiah. Piye carane? Baca Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, sholawat 7 kali, ambil air wudhu, tiupkan ke airnya, ambil cucian beras, masukkan ke dalam, siramkan ke rumah setiap pagi sama sore selama 7 hari. Beres. Atau mau bukti-buktian bisa. Habis maghrib baca waliyatalatok alif lam mim kaf ha ya ain sin qaf ha mim. Habis maghrib baca itu 7 kali, tahan nafas, terus lidah tekuk ke atas gini, tempelin ke sini, terus sampai nengoknya dari jendela. Jadi dari luar nengok ke dalam rumah, lampu dimatikan, lihat nanti. Kalau mau pembuktian, mau melihat ada gangguan apa di rumah saya. Atau yang kedua, cari pelepahnya pisang kepok, tidur di depan jendela, di depan apa? Pintu rumah. Pelepahnya apa? Ikuti lo, gedong iki lo. Gedong. Anu kan lo. Ambol. Ya bacot turun ini. Debok. Pucuke. Itu gedongi. Gedong. Pucuke. Kalau biasanya wong Yang paling dhuwur itu. Kayak potongan lo. gedang Oh, rojo. iya, iya, iya. Gedang rojo biasanya. Dan rojo tidak kepok. Yang rojo sing ganas. Kepok sing enak. Wih, ya pengen ngerti. Yang ketiga ya sama dengan ini tadi. Ya, sholawat nuridat ini pernah tak ijazahkan di YouTube saya. Sholawat nuridat ya ditulis, nulisnya lidah ditekuk pakai jabaran merah, terus ditulis di kelapa, ya ditulis di kelapa muda. Sholawat nuridat pas di kata Muhammadnya itu mim haknya itu, nah itu dibesarkan, tulisnya dikasih denah rumah kita, nama pemiliknya, terus kelapanya itu taruh di atap bumbung rumah, puasanya 3 hari. Nanti hari ketiga bukaan kelapanya. Kamu sendiri nggak perlu saya. Kalau saya nanti dikira trik, bolongi. Itu nanti kalau memang ada gangguannya, ada sesuatu nanti di dalam kelapa muda itu. Kalau enggak telur ayam kampung, sama kayak gitu, dipuasai 3 hari. Tapi lebih simpel yang saya ijazahkan ke beliau ini. Yang saya ijazahkan ke beliau ini simpel. Ya caranya nanti tanya lah sama beliau. Ini kalau nggak mengalami sendiri ya trik di Samsudin ini ngomain ngendi aku ra kok. Ngomain di Pak? Gimana? Rumahnya Rumahnya mana? mana? Oh, jadi di Ciamis. Ya. Ciamis. Mas sama aku tahu rono ya, nggak tahu. Ciamis niku pundi mboten semrem kan gitu. Ini orang yang nggak tahu ya dikira trik.
trik apa is. Tapi kalau saya itu wis tau. Kalau saya pakai trik sudah tutup dari dulu. Karena nggak ada yang datang. Sampai sekarang masih banyak yang datang kan karena adanya kebenaran. Adanya kebenaran, insya Allah. Yang penting diistiqomahkan ya. Nanti dipuasai 7 hari. Ya. Ya. Puasai muti 7 hari. Jadi biar kamu itu nggak perlu ke dukun, nggak perlu ke sini ya nggak apa-apa, silaturahmi aku senang. Maksudku orang itu sebenarnya nggak butuh siapapun untuk menolong dirinya sendiri, nggak butuh. Yang dibutuhkan itu bagaimana dia mengenali dirinya sendiri, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita ya kita diri sendiri, orang lain nggak akan bisa. Malah kalau kita bercerita ke orang lain, hapus status, neng WA, neng Facebook, itu bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Yang masalah harusnya selesai, malah gak selesai. Itu hanya akan menjadi masalah baru. Di puasa 7 hari ya. Puasa 7 hari. So, saya nggak perlu. Loh, aku nggak tahu salah kok disalahin wong elek, malah tambah repot kowe. Aku ora nyopot di dimu wong elek. Ora sida berkembang pondokmu mikirin mbek uang dendam, akhirnya males nyapa-nyapa. Atau ketika kamu dihina orang terus aku nyapa dihina orang salahku apa ngelongso kuru setruk mati. Ya apa itu tidak apa-apa. Cacian dan hinaan orang itu barokah. Coba usah pikir yang aneh-aneh. Sowan uripmu malah telet gitu. Ya. Bisa sane. Tak kayak gratis. Cekel dadane. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula Samsudin muridé sing Mbah Saridin, muridé saking Sunan Kalijaga, muridé saking Nabi Khidir Bazatin Malkan. Maringaken sholawat, maringaken ijazah sholawat asar gaib muridati dumateng Bapak siapa? Taufik Mulyana. Nama jawab kopi itu ya. Tabarakallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridhati wa syari sarifi sayyidil asma'i wa syifat wa ala alihi wa sallam.